Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah metode penelitian. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian kuantitatif. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian kuantitatif? Baik, teman-teman, di sini bisa terlihat ya, apa saja prosesnya dari penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini berbeda dengan penelitian kualitatif. Jika penelitian kuantitatif ini adalah kita melakukan penelitian berdasarkan masalah yang ada, namun untuk penelitian kualitatif itu kita mengadakan penelitian untuk melihat fenomena yang ada sehingga mendapatkan suatu permasalahan. Nah, yang pertama sebelum kita melakukan penelitian, kita harus ada dulu masalah atau mencari masalah gitu ya. Jika teman-teman mencari masalah di lingkungan sekitar, nah di sini dalam penelitian juga diharuskan untuk mencari masalah yang atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah teman-teman berada atau di lingkungan sekitar namun berkesinambungan dengan proses pengajaran gitu. Nah, dari masalah tersebut kita tentukan latar belakangnya itu seperti apa, permasalahannya itu bagaimana, sehingga dikerucutkan di dalam rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini kita mendeskripsikan atau menjabarkan apa saja yang akan kita teliti gitu ya. Jadi rumusan masalah itu ada 3 hal, ada rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah komparatif, dan asosiatif. Ini sesuai dengan jenis penelitian yang akan teman-teman gunakan saat proses penelitian gitu ya. Dalam sebuah penelitian itu terdapat 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel bebas gitu ya, atau yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Nah, ini kemudian variabel dependen. Variabel dependen itu yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi misalnya seperti ini. Ada penelitian yang berjudul pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap motivasi belajar siswa. Misalnya judulnya seperti itu. Berarti variabel independennya itu adalah model pembelajaran discovery learning-nya. Kemudian variabel dependennya itu adalah motivasi siswa. Nah, begitu itu saling keterkaitan ya. Atau misalnya teman-teman bisa memuat 2 sampai 3 variabel begitu itu boleh. Variabel independennya 2 atau dependennya 2 itu silakan gitu ya. Tidak masalah. Nah, selanjutnya teman-teman ada landasan teori ya. Landasan teori untuk menentukannya tentu dari judul ya, teman-teman semuanya. Jadi dari judul kita melihat bagaimana landasannya, apa saja yang menjadi teorinya. Yang pertama kita harus mempunyai grand teori atau teori utama dari yang kita teliti begitu ya, sehingga akan memunculkan teori-teori baru dari para peneliti yang lain. Nah, ini yang disebut dengan landasan teori. Landasan teori ini harus memuat 2 variabel tersebut yang kita teliti, variabel dependennya maupun variabel independen. Nah, selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah setelah mendapatkan teori yang tepat, kemudian kita sintesiskan, gitu ya, kita simpulkan dari variabel dependen dan variabel independen, kemudian menjadi sebuah kesimpulan teori yang merumuskan hipotesis, gitu ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara keberhasilan penelitian kita, gitu ya. Nah, kemudian ini kita bahas tentang hipotesis. Hipotesis itu apa sih gitu ya? Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya tadi judulnya itu adalah pengaruh discovery learning terhadap motivasi siswa. Berarti hipotesisnya bagaimana? Hipotesisnya berarti bahwa
discovery learning itu dapat mempengaruhi motivasi siswa begitu. Nah, itu adalah dugaan sementaranya gitu ya. Jadi istilahnya ini kan sebelum kita teliti nih. Jadi dugaan kita prasangka kita sebelum kita teliti itu keberhasilannya itu sampai mana? Ini adalah hipotesis. Nah, setelah kita menentukan latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian kita menentukan teori yang ingin kita gunakan, kemudian adanya hipotesis. Nah, yang paling penting di dalam sebuah penelitian adalah metode penelitian, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan metode penelitian apa dalam penelitian kita, gitu ya. Jadi untuk kuantitatif ini kan banyak ya sebenarnya, banyak, ada beberapa macam, namun yang biasa digunakan di dalam sebuah pendidikan itu tidak banyak gitu ya, hanya beberapa saja. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk-bentuk desain penelitian ya. Yang pertama ada pre-eksperimental. Pre-eksperimental itu rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan gitu ya. Kemudian true eksperimental yaitu penelitian yang dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utamanya adalah sampel yang digunakan pada kelompok eksperimen dan kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi untuk true eksperimental ini eh, kebanyakan ini untuk non pendidikan gitu ya. Jadi untuk pendidikan ini tidak bisa menggunakan ini true eksperimental. Nah, selanjutnya adalah kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen ini biasanya digunakan di dalam sebuah pendidikan untuk melihat pengaruh dari eh, model pembelajaran discovery learning dalam motivasi belajar, maka diuji coba begitu ya. Jadi kita menggunakan discovery learning nih dalam pembelajaran. Misalnya sebelumnya belum menggunakan discovery learning, sebelumnya hanya menggunakan pembelajaran secara klasikal, sehingga bisa menggunakan discovery learning sebagai perubahan gitu ya sebuah pembelajaran. Nah, ini bisa menggunakan kuasi eksperimen desain penelitiannya gitu. Nah, baik teman-teman, setelah kita menentukan desain penelitian kita menentukan nih populasi dan sampelnya. Populasi itu apa sih? Gitu ya. Populasi itu merupakan objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya oleh peneliti. Jadi, populasi itu jumlah keseluruhan yang ingin kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti siswa kelas 8, begitu ya. Kita akan meneliti siswa kelas 8. Itu adalah populasinya itu adalah siswa kelas 8. Kemudian sampelnya itu adalah kelas 8A misalnya begitu ya. Itu adalah sampelnya atau yang akan kita telitinya. Kelas 8A begitu ya. Jadi teman-teman, populasi ini secara keseluruhannya kita melihatnya memiliki karakteristik yang sama, memiliki kurikulum yang sama misalnya, kemudian memiliki pembelajaran mata pelajaran yang sama dan usia yang sama, itu bisa disebut satu populasi gitu ya. Pengambilan sampelnya ada macam-macam. Ada random sampling, ada banyak ya untuk pengambilan sampelnya. Bisa digunakan di slide berikutnya. Nah, teman-teman, ini bisa kita gunakan teknik pengambilan samplingnya ya. Yang pertama ada probability sampling. Probability sampling ini ada macamnya lagi. Ada simple random sampling, ada proportion random sampling, ada disproportion random sampling, ada cluster sampling. Kemudian yang non-probability samplingnya ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, sampling purposive, sampling jenuh, dan snowball sampling.
Nah, perbedaannya probability sampling dengan non probability sampling itu adalah untuk probability ini kita memberikan kesempatan untuk semua anggota gitu ya. Misalnya seluruh kelas tersebut untuk menjadi sebuah populasi begitu ya, untuk memberikan kesempatan. Namun untuk non probability sampling ini bedanya kita hanya melihat berdasarkan karakteristik tertentu gitu ya. Misalnya kita hanya melihat kelas 8 saja gitu ya, atau kita hanya melihat kepada siswa yang berkebutuhan khusus saja gitu ya, untuk non probability sampling begitu. Nah, di metode ini masih ada ternyata teman-teman. Masih ada macam-macam skala pengukuran. Yang pertama itu ada skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga semantik diferensial, yang keempat adalah rating scale. Skala Likert ini teman-teman, jadi teman-teman itu bisa menggunakan skala 1 sampai 4 gitu ya. Jadi memiliki poin 1 sampai 4 positif maupun negatif begitu ya untuk skala Likert. Jadi sebuah pernyataannya itu bisa positif, bisa negatif gitu ya, pernyataan dalam indikator pembelajarannya gitu. Nah, untuk skala Goodman itu tidak 4, hanya 2 gitu ya. Jadi hanya tanggapan positif dan negatif. Misalnya pertanyaannya itu eh, apakah setelah menggunakan discovery learning kamu lebih memiliki motivasi untuk belajar gitu ya. Jadi jawabannya ya atau tidak begitu ya. Hanya 2, tidak ada pilihan gitu ya. Kalau skala Likert kan ada 4. Nah, kalau skala Goodman itu hanya 2 gitu ya dan tidak. Nah, selanjutnya itu di semantik diferensial. Di sini semantik diferensial ini seperti kuesioner gitu ya. Jadi kayak penyebaran angket gitu ya, teman-teman ini. Skala pengukurannya. Jadi, skala penilaian survei atau kuesioner yang meminta orang untuk menilai suatu produk begitu ya, atau perusahaan, atau keberhasilan pembelajaran gitu ya. Jadi ini kayak sebuah pilihan ganda gitu ya, ada pilihannya gitu ya, seperti itu. Untuk rating scale, jadi ini adalah macam-macam skala pengukuran berdasarkan rating, atau kita memberikan rate misalnya. Untuk pertanyaan 1 rate-nya berapa? 3 gitu ya. Untuk pernyataan 2 rate-nya berapa gitu ya. Hampir sama dengan skala Likert, namun tidak diangkakan, hanya berdasarkan rating gitu ya. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini banyak ya sebenarnya. Namun yang biasa dilakukan adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi gitu ya. Jadi keempat ini biasanya sering dilakukan dalam kegiatan sebuah penelitian gitu ya. Nah, di teknik analisis data ada yang menggunakan statistik deskriptif dan ada juga yang menggunakan statistik inferensial. Nah, bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial, yaitu statistik deskriptif lebih meringkas atau mengklasifikasikan kumpulan data atau memberi gambaran tentang data tersebut. Jadi, ada rumus tertentu begitu ya. Kemudian untuk inferensial, yaitu pengambilan sampel acak atau menarik simpulan dari seluruh populasi yang diwakili oleh data sampel. Jadi untuk inferensial ini hanya penarikan kesimpulan secara langsung begitu ya. Bedanya dengan statistik deskriptif. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Di sini hasil penelitian ini menjabarkan bagaimana teman-teman menghasilkan penelitian tersebut gitu ya, mendeskripsikan atau menggambarkan penelitian tersebut gitu ya. Kemudian setelah hasil penelitiannya didapatkan dan teman-teman sampaikan lagi di dalam pembahasan. Jadi pembahasan ini mengulang apa yang dibahas dalam hasil penelitian, namun dikaitkan dengan teori-teori begitu. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu hasil akhir berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya dari sebuah tulisan gitu ya. Jadi kesimpulan ini rangkuman dari hasil penelitian atau esensi penelitian
teman-teman semuanya. Begitu ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.